Selamat siang para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan fisika soal HOT besaran dan dimensi, satu soal lagi. Nanti setelah ini baru kita ke angka penting ya. Dan bagaimana cara menuliskan hasil percobaan. Kemudian setelah itu vektor. Tapi vektor fisika juga sebetulnya sudah ada di channel ini ya. 10 bulan yang lalu ada judul vektor untuk fisika. Silakan kalau Anda sudah masuk vektor ditonton saja. Nanti saya akan ulang. Soalnya diambil dari 1000 pena fisika 1 ya. Ini 1000 pena fisika 1. Yang ini. Ya, sekarang sudah tidak terbit karena ini kurikulum lama tapi soal-soalnya masih bagus. Ya. Kemudian ada lagi satu soal penuntut belajar fisika juga di sini banyak soal-soal ya. Selain buku teks ya. Buku pelajaran yang saya susun. Oke. Ada dua pertanyaan, kita pertanyaan yang pertama dulu. Biasanya kalau SMA pertanyaannya sampai di sini. Kemudian kalau untuk KSN pertanyaannya dilanjutkan dengan pertanyaan B. Oke. Dengan menggunakan analisis dimensi, tentukan bagaimana periode T dari sebuah satelit yang mengorbit sebuah planet dengan massa M bergantung pada tetapan gravitasi G, jari-jari orbit R, dan massa M. Nilai tetapan gravitasi G adalah 6,7 kali 10⁻19 Newton meter kuadrat kilogram min 2. Ya, jadi kita disuruh menentukan persamaan ya. Jadi kita sebetulnya disuruh menentukan persamaan dari periode T. Ini persamaannya seperti apa? Ya, periode sebuah satelit mengorbit planet ya. Jadi sebetulnya periode revolusi ya. Periode revolusi satelit mengitari planet. Nanti Anda akan pelajari nanti ya. Mungkin di bab-bab 3 atau bab 4 ya. Masih di kelas 10 ini. Jadi kalau Anda lihat, di sini ada planet. Misalnya planet bumi. Bumi itu kan salah satu satelitnya alamiahnya adalah bulan. Ya, contohnya bulan. Ini satelit alamiah. Yang lain lagi satelit cuaca, satelit militer, dan sebagainya. Contoh satelit bulan, ini kan dia bergerak revolusi mengitari bumi. Nah, waktu untuk mulai dari start sampai dia kembali lagi, nah ini yang disebut dengan periode. Ini yang disebut dengan periode. Ya. Kalau kita ini 1 bulan ya. Kalau bulan sudah mengitari bumi 1 kali ini 1 bulan. Ya, tapi 1 bulan itu tidak tentu ya. Bisa 29 hari, bisa 30 hari, rata-ratanya sekitar 30. Oke. Nah, sekarang bagaimana rumus T ini? Jika dia bilang bergantung ya, mengorbit sebuah planet dengan massa M, jadi planet ini massanya M. Jadi perhatikan, M itu massa planet, bukan massa satelit ya. M itu adalah massa planet. Bukan massa satelit, bukan massa bulan, tapi massa bumi. Nah, di sini dibilang apa? T itu bergantung pada, jadi kalau Anda lihat, ya, jadi periode, ya saya jawab di sini aja. Periode T ini bergantung pada tetapan gravitasi G ya. Bergantung pada tetapan gravitasi G. Ya, jadi G pangkat A. Ya, jadi nanti kita akan sebut G pangkat A, kita kasih pangkat, ya. Jari-jari orbit. Jari-jari orbit itu R. Ya, jadi periode juga bergantung pada jari-jari orbit R pangkat B. Dan massa M. Periode juga bergantung pada massa M. MC. Sehingga kalau kita buat rumusnya, maka periode sama dengan tetapan. Jadi tidak perlu ada lagi tetapan ya. G pangkat A. Tapi ini tetapannya punya dimensi ya. R pangkat B. M pangkat C. Jadi ini sudah tetapan, tapi tetapan yang berdimensi ya. Ini tetapan yang berdimensi. Nah, tentu kita akan mencari berapakah A, berapakah B, berapakah C dengan persamaan bintang ini. Nah, seperti kemarin kita harus cari dimensinya satu-satu. Apa dimensi G pangkat A, ya toh? Apa dimensi R pangkat B, dan apa dimensi M pangkat C. Nah, kalau kemarin di jawaban nomor 5 ya,
Saya akan kembali ke jawaban nomor 5. Lihat jawaban nomor 5. Ya. Di mana satuan G kan diketahui itu. Jadi dari satuannya ini bisa kita cari dimensinya. Ya, satuan G ini dalam Newton meter kuadrat kilogram min 2. Nah, gitu. Nah, kita cari dengan cara seperti nomor 5 kemarin. Ya, Anda lihat. Ya, seperti nomor 5 kemarin Anda lihat tuh, ya. Ini kan nomor 5 kan pertanyaannya kemarin nilai tetapan gravitasi G adalah 6,7 kali 10 min 19 Newton meter kuadrat kilogram min 2. Berapakah dimensi G? Ya toh? Ini yang diambil dari penuntun belajar ini kan. Soalnya pilihan ganda, ya diambil dari sini. Dibuat pilihan ganda. Nah, Anda jawab kemarin apa? Kita mulai dari satuan Newton. Newton itu adalah satuan gaya. Maka Anda cari dimensi dari gaya, ya. Nah, cara mencari dimensi gaya Anda sudah tahu ya kemarin. Gaya itu apa? Massa kali percepatan. Oke, massa dimensinya M. Percepatan itu dilihat dari satuannya aja biar cepat. Meter per sekon kuadrat. Meter itu L, ya kan? Sekon itu waktu, ya toh? Sekon itu waktu, jadi T min 2. Nah, ini ya. Kemarin juga sudah, saya ulang lagi. Jadi ini dimensi dari F, MLT min 2. Ini untuk ganti Newton nanti. Jadi ganti Newton ini dimensinya ini, MLT min 2. Meter kuadrat. Meter itu adalah L. Kalau meter kuadrat berarti L pangkat 2. Kilogram min 2. Ya kan? Di sini kilogram min 2 persis. Kilogram itu kan dimensinya M. Kalau kilogram min 2 ya dimensinya M min 2. Nah, sudah dapat. Jadi dimensi G adalah, ya, kita masukkan dimensi G sekarang. Newton itu ini. MLT min 2 ini. MLT min 2 yang ini. Ah, yang ini. Ini Newton. Kemudian meter kuadrat. Meter kuadrat itu ini. L pangkat 2 ini. Ini. Kilogram min 2. Ini M min 2. Nah, inilah dimensi G. Sudah dapat ya? Nah. Maka kita hitung. Kita satukan sekarang. Dimensi M. Ini kan 1. Ya, ini kalau nggak diketahui ini artinya 1. Di sini min 2. 1 kurang 2. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian dimensi L. Ini kalau nggak ada itu berarti 1. Di sini 2. Jadi 1 tambah 2. Karena kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. T min 2 nggak ada. Jadi T min 2. Nah, kemudian dijumlahkan kan. 1 kurang 2 min 1. 1 tambah 2, 3. Nah, ini hasilnya. Inilah dimensi G. Ya. Oke. Oke. Ya, jadi dimensi G kita udah tahu ya. Sudah kita hitung dulu dari satuannya ya. Ketemulah ini. M min 1. L pangkat 3. T min 2. Oke. Ya, jadi sudah ketemu ya ini. Jadi saya ulangi lagi ya. Dimensi sekarang ya. Analisis dimensi sekarang ya. Periode. Periode itu waktu ya. Yang ini, yang ruas kiri. Periode T. Ya, periode T ini yang kiri. Waktu dimensinya T. Kemudian ini ada G. Ya, dimensi G. Sudah kita temukan tadi ini. M min 1. L pangkat 3, T min 2. Oke. Kemudian di rumus ini ada R pangkat B. Nah, berarti dimensi R kan? Harus tahu. Tapi ini langsung karena R itu kan jari-jari. Jari-jari Anda sudah tahu. Satuannya meter. Jadi pasti dimensinya L. Kemudian M. M itu adalah massa planet. Massa Anda sudah tahu kalau massa ya pasti dimensinya juga M. Oke, jadi sudah tahu semua, maka kita kembali ke rumus sekarang. Ya, kita kembali ke rumus bintang ini. Ya, kita tulis dimensi di ruas kiri hanya ada T. M sama L nggak ada. Nah, di ruas kanan kita masukkan G pangkat A ya, G pangkat A. G-nya itu ini. Kita salin G-nya. M pangkat min 1. L pangkat 3, T pangkat min 2.
Ini kita pangkatkan A. Ya, kita pangkatkan A. A yang kita mau cari ini ABC kan? Sebetulnya kita mau cari itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa kan? Kali R pangkat B. R-nya itu L. Jadi L pangkat B. Kemudian M pangkat C. M-nya itu M. M pangkat C. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang di sini ada LMT. Ya, M. Mulai dari M ya. M, L, T. Di sini M nggak ada. Kalau nggak ada itu artinya pangkat 0. Karena bilangan dipangkatkan 0 itu 1. Kemudian L. L di ruas kiri juga nggak ada. Kalau nggak ada berarti pangkat 0. Artinya 1. Akhirnya ini T pangkat 1. Sama dengan M. Nah, Anda lihat berapa M ini. Min 1 kali A ya. Ini Anda lihat. Min 1 kali A. Min A. Di sini ada lagi C. Karena dikali maka pangkatnya dijumlah. Min A tambah C. Kemudian dimensi dari L. Anda lihat ini. 3 kali A. 3A. L ada lagi di sini B. Tambah B. Kemudian dimensi T. Min 2A. Di sini nggak ada. Oke. Nah, sekarang tinggal kita samakan kan. Untuk menghitung ABC tinggal kita samakan. Pangkat M harus sama dengan pangkat M. Pangkat L harus sama dengan pangkat L. Pangkat T harus sama dengan pangkat T. Oke, mulai dari pangkat M dulu. Sebut aja persamaan 1. Ruas kiri 0. Ruas kanan min A tambah C. Min A tambah C. Ya, kita nggak bisa hitung. Oke, kita lanjutkan dimensi L. Jadi kalau nggak bisa dihitung, biarin aja. Sebelah kiri pangkatnya 0. Sebelah kanan 3A tambah B. 3A tambah B. Nggak bisa dihitung juga. Oke, lanjutkan dengan T. Persamaan nomor 3. Di sebelah kiri 1. Di sebelah kanan min 2A. Sehingga dari sini kita dapat A-nya sama dengan min setengah. Nah, sudah kita dapat A-nya. Kalau kita sudah dapat A-nya, berarti kita bisa masukkan ke sini. Nah, ke sini. Ke nomor 1 ini. 0 sama dengan A-nya min setengah. Jadi kalau min A itu setengah. Setengah ditambah C. Dari sini kita dapat C-nya sama dengan min setengah. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Nomor 2. Ruas kiri 0. 3 kali A. Min 3/2. Ditambah B. Jadi dari sini kita dapat B-nya sama dengan 3/2. Jadi B-nya dapat, C-nya dapat. Oke? ABC udah dapat, maka kita masukkan lagi ke persamaan bintang. Untuk dapat rumusnya ya. Rumus menghitung periode. Itu yang ditanyakan. Ya. Bagaimana periode T kan? Oke, jadi T sama dengan G pangkat A. G pangkat A. A-nya min setengah. R pangkat B. R pangkat 3/2. M pangkat C. M pangkat C. Min setengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita udah tahu, kalau pangkat setengah itu akar semua. Jadi ini akar semua ya nanti. Nah, terus kita harus tahu bahwa kita taunya pangkat positif. Jadi pangkat negatif ini kalau di pembilang dia jadi penyebut. Ini pembilang jadi penyebut, ini pembilang jadi penyebut. Ini tetap. Jadi ini R pangkat 3/2, ini G pangkat setengah, tapi di penyebut ya. Ini juga M pangkat setengah, tapi di penyebut. Nah, baru kita tulis rumusnya. Pangkat setengah itu akar, jadi ini akar R pangkat 3 per, ini semua pangkat 1, jadi per GM. Nah, begini. Kemudian dapatlah kita rumus T ini. Ini R pangkat 3 bisa keluar dari akar 1. Jadi R akar R per GM. Inilah periode itu. Ya, inilah periode itu. Ya, jadi periode bergantung pada R, bergantung pada tetapan gravitasi. Ya, akar, tapi Anda sudah tahu tetapan gravitasi ini bilangan tetap. Ya, dia hanya ada di rumus, jadi kali M. M, ingat, M ini adalah massa planet. Massa planet. Jadi pertanyaan A selesai. Nah,
Kalau soal KSN, biasanya pertanyaannya langsung seperti ini. Langsung seperti ini, ya. Jadi kalau kita tukar, ya. Jika periode revolusi satelit A, jadi ini satelit A misalnya. Ini planet, ini satelit A. Jika periode revolusi satelit A bermasa M, ingat M ini masa satelit, dan jari-jari orbit setengah R, nah, jadi ini setengah R, maka periodenya adalah T0. Ya, periodenya adalah T0. Ya, jadi kalau kita tulis seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini jawabnya ya, bisa aja. Kita udah dapat T-nya tadi kan. R akar R per GM. Ini yang saya salin lagi. Perhatikan, M ini masa satelit. Masa satelit. Masa planet, sorry. Ya, masa planet. Bukan masa satelit ya. Ya, jadi perhatikan, M ini masa planet. Sebuah planet dengan masa M. M ini masa planet ya. Bukan, nah ini jebakannya di sini nih. Bukan masa satelit. Artinya apa? Periode dari satelit itu berevolusi tidak bergantung pada masa satelit, tapi bergantung pada masa planet. Ya. Di sini R-nya jari-jari orbit. Ya. Jadi ya kalau jari-jari orbitnya dirubah, periode berubah. Tapi kalau masa satelit dirubah, tidak ada urusannya dengan periode. Tidak mempengaruhi periode. Gravitasi, tetapan gravitasi selalu tetap. Jadi dari sini kita tahu bahwa T itu sebetulnya hanya sebanding dengan R akar R. Ya, R akar R. Kenapa? Karena ini tidak dirubah. Ya, ini tidak dirubah, ini tetap. Planetnya tetap. Satelitnya dirubah, nggak ada masalah. Gitu. Ya, ini bermasa 1,5 M. Satelitnya dirubah kan berarti kan? Satelit B kan? Ya, nggak ada masalah. Dia nggak tergantung pada masa satelit. Jadi akhirnya dia hanya bergantung pada R akar R. R akar R. Ya. Jadi perhatikan periode tidak bergantung pada M. Ya, M itu masa, M ini adalah masa satelit. Tidak mempengaruhi periode. Yang mempengaruhi periode adalah masa planet. Nah, kalau planetnya diganti baru. Misalnya kalau tadinya planetnya planet A, sekarang planet B, nah itu baru. Nah, sekarang kita mulai dengan satelit A. Satelit A itu diketahui ya, kita anggap diketahui. Radius orbitnya adalah setengah R, ya kan? Jika periode revolusi satelit A, perhatikan tuh satelit A. Jari-jari orbitnya setengah R. Ya, maka periodenya sama dengan T0. Ya, dianggap T0 ini diketahui. Oke, jadi jawaban kita nanti harus dalam T0. Sekarang satelit B. Jadi satelitnya yang diganti, bukan planetnya ya. Satelit B itu radius orbitnya, jari-jari orbitnya 2R. 2R. Berapakah periodenya? Ya toh, tentu dinyatakan dalam T0. Ya udah tinggal dibandingkan. Jadi periode dari satelit B dibanding periode dari satelit A akan sama dengan R akar R. RB akar RB dibagi RA akar RA. Kan begini. Sukan. RB-nya 2R ya, ini 2R. 2R akar 2R dibagi RA-nya setengah R ya. RA-nya setengah R. Setengah R akar setengah R. Setengah R akar setengah R. Nah, kalau Anda bandingkan berapa ini? R dengan R coret. Setengah, 2 dibagi setengah, 4. Ya toh? Ini jadi 4 ya toh? 4 akar. Ini juga sama, 2 dibagi setengah. Tapi di dalam akar, jadi 4 akar 4. Ya, akar 4 itu kan 2. Jadi TB dibagi TA, TA-nya diketahui T0 ya. Sama dengan 4 akar 4. 4 kali 2, 8. Jadi periode daripada satelit B itu adalah 8 kali T0. Nah,
Jadi periode satelit B itu adalah 8 kali T0. Ya. Jadi intinya di sini nih. Hati-hati, ini suka ada siswa yang dia masukkan setengah M ini. Salah. M ini adalah massa planet. Ya, kalau planetnya tidak diganti tetap. Yang digantikan satelitnya. Dan ingat, periode satelit mengitari planet tidak bergantung pada massa satelit. Ya, Anda lihat nanti penurunan rumusnya kalau Anda udah belajar nanti, massa satelit itu bisa dicoret dari gaya gravitasi. Ya, saya tidak akan ke sana karena itu nanti ada babnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa Anda pahami sehingga dengan demikian analisis dimensi dan satuan ini bisa Anda kuasai dengan baik. Sehingga jika keluar nanti di ulangan oleh guru Anda, maka Anda bisa mendapat nilai 10 dengan nilai raport yang pertama itu menentukan Anda, ya. Karena Anda akan melamar nanti ke perguruan tinggi tanpa testing dan nilainya dimulai dari semester 1. Dan dalam pepatah juga menyatakan, langkah pertama akan menentukan sukses Anda. Langkah pertama. Jadi melangkahlah dengan baik supaya Anda bisa finish dengan baik. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa senang, silakan di-like, silakan di-subscribe, like, komen, di-share ke teman-teman untuk belajar bersama. Supaya Anda juga tidak tertinggal dengan video-video yang akan kami load setiap hari. Dan sekaligus juga memberi semangat kepada kami untuk terus setia melayani Anda. Fokus pada tujuan Anda mendapat nilai di semester 1 ini yang baik sebagai awal yang baik sehingga Anda bisa melaju ke tingkat berikutnya semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5. Dan pada saatnya Anda bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita Anda, maka Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaninan.